Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Wahyu Pretendias dengan NIM C2C022109 dari Informatika kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan website selama saya magang, yaitu website tentang pengelolaan input data LTFU atau Loss to Follow Up pasien TBC yang ada di Mentari Sehat Indonesia. Baik. Jadi di sini terdapat gambar dashboard, ada home, LTFU, blog, about, dan kontak. Tapi di sini saya akan berfokus pada bagian home dan LTFU saja. Baik, ini adalah gambaran untuk dashboardnya. Ada total pasien. Apa itu total pasien? Jadi total pasien adalah jumlah pasien yang ada dalam data yang terdapat dari file Excel. Lalu ada jumlah alamat unik, yaitu mengapa berbeda dengan total pasien, karena kemungkinan dari jumlah alamat unik itu terdapat pasien yang berada pada kota atau kabupaten yang sama, jadi akan terhitung sebagai satu kota saja, tidak double. Lalu untuk jumlah SSR, yaitu jumlah di setiap kota atau kabupaten seluruh Jawa Tengah. Untuk bagian di bawahnya terdapat dua diagram yang dibuat agar memudahkan staf-staf kantor yang mengelola website ini, yaitu dibuat dua diagram. Yang pertama ada statistik pasien 1. Diagramnya berbentuk diagram lingkaran yang bisa melihat jumlah data, jumlah alamat, dan juga SSR. Jumlah data, jumlah alamat, dan jumlah SSR. Lalu untuk bagian kanan statistik pasien 2 digambarkan dengan diagram batang, sama seperti diagram lingkaran, hanya berbeda bentuk untuk memudahkan staf kantor saat membaca penambahan atau jumlah data yang masuk. Lanjut, kita masuk kepada bagian LTFU. Jadi ini adalah tampilan data yang sudah saya masukkan file Excelnya ke dalam LTFU. Di sini ada button tambah data LTFU, atau kita bisa memasukkannya dengan fitur import Excel. Kita juga bisa mencari data dengan fitur search. Ini adalah data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencoba menghapus data yang ada. Saya akan menghapus data dengan nama pasien Junaidi. Bisa kita geser ke kanan, lalu kita pencet button hapus, lalu kita hapus. Baik, nama Junaidi terhapus, maka nomor 1 akan tergantikan oleh data yang berada di bawahnya, yaitu nama pasiennya Marni. Selanjutnya di sini saya akan mengedit data dengan nama pasien Marni. Dengan cara klik button edit, lalu saya akan mengganti nama Marni menjadi Marminah. Lalu di-update, maka data tersebut akan teredit atau terganti menjadi Marminah. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengimport data dari Excel. Dikonfirmasi, lalu data yang awalnya ada nama pasien Marminah, maka akan otomatis terganti sesuai dengan
file Excel yang telah dimasukkan pada fitur import Excel. Ini adalah data yang saya masukkan, namanya yang awal menjadi Sujatno dan seterusnya. Untuk halaman berikutnya, karena jumlah datanya melebihi 10, lalu bisa kita lihat kembali apakah berubah bagian home. Maka sesuai data yang saya inputkan, maka ada perubahan. Total pasiennya menjadi 39, jumlah alamat unit menjadi 20, dan jumlah SSR-nya menjadi 2. Sekian presentasi untuk website pengelolaan data LTFU melalui fitur import Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Wahyu Britaning Dias dengan NIM C2C022109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu presentasi tentang proyek 3 dimensi pada mata kuliah Grafika dan Komputasi Visual. Di proyek ini saya membuat konsep bagaimana penularan dan penyembuhan virus tuberkulosis pada paru-paru. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 keadaan. Yang pertama yaitu keadaan paru-paru yang masih sehat, paru-paru yang masih normal dan belum terkena virus tuberkulosis. Lalu yang kedua yaitu keadaan paru-paru yang terkena virus tuberkulosis. Yang ketiga yaitu keadaan paru-paru diberi obat. Yang ketiga, yang keadaan terakhir yaitu keadaan paru-paru kembali normal. Jadi bisa dilihat dari proyek 3 dimensi yang telah tayang, yang telah berjalan ini adalah visualisasi tentang perubahan-perubahan 4 keadaan yang saya jelaskan tadi. Untuk bagian-bagiannya seperti warna, bentuk, akan saya jelaskan satu persatu, yaitu pertama saya membuat 2 bentuk lingkaran atau oval yang berjejer, yang bersebelahan. Itu adalah sebuah visualisasi dari sepasang paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Untuk warnanya saya membuat 2 warna. Yang pertama warna paru-paru hijau, yaitu menandakan bahwa paru-paru tersebut sehat atau normal, belum terkena virus tuberkulosis. Lalu untuk paru-paru berwarna merah yang menandakan bahwa paru-paru tersebut sudah terkena virus tuberkulosis. Selanjutnya bentuk bulat-bulat kecil yang mengelilingi paru-paru yang berada pada sekitar paru-paru adalah visualisasi sendiri dari virus tuberkulosis yang menyerang paru-paru yang awalnya tadi berwarna hijau. Maka setelah terkena virus biru tersebut, paru-paru akan menjadi warna merah. Dan bagaimana setelah itu cara agar paru-paru kembali sembuh, kembali sehat, saya memvisualisasikan dengan menambahkan obat atau kapsul. Kapsul yang saya buat itu berwarna ungu. Jadi kapsul tersebut itu menceritakan bahwa obat yang ada masuk ke dalam paru-paru, maka akan memproses keadaan paru-paru yang tadinya tidak sehat, yang berwarna merah, maka akan kembali sehat berwarna hijau. Baik, kurang lebih seperti itu tentang proyek 3 dimensi, bagaimana penularan dan penyembuhan
penyakit tuberkulosis pada paru-paru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kurangnya project yang saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.